India merupakan negara terluas ketujuh di dunia dan merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu lebih dari 1,4 miliar penduduk. India menjadi negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografisnya dengan luas 3.287 juta kilometer persegi. India memiliki budaya yang unik dan merupakan salah satu peradaban tertua dan hebat di dunia. India juga merupakan tempat kelahiran 4 agama di dunia, yaitu Hindu, Buddha, Jain, dan juga Sikh. India dijuluki sebagai negara anak benua karena letak geografis dan juga kondisi geologisnya. Sebagian besar Asia Selatan termasuk India memiliki lempeng tektoniknya sendiri, yaitu lempeng India. Sayangnya India masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Banyak faktor yang menyebabkan India masih menjadi negara berkembang, dan salah satunya adalah dikarenakan pelayanan hukum yang berada di India. Kasus terbaru dari deretan panjang kasus pemerkosaan terhadap anak dan juga perempuan di India. K5 tersangka penyerangan selebgram Spanyol. Cover up of sexual assaults against Lantaran kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Pemalu dan tidak percaya pada sistem hukum. Tersangka pemerkosa turis Denmark di India ditangkap. Untuk saat ini polisi akan menahan mereka selama 3 hari. Ketat. Hukuman penjara bagi pelaku pemerkosaan dan tindak kriminal lain ditambah hingga 2 kali lipat menjadi 20 tahun. A kind of patriarchal tool to control. Penegakan hukum di India. Di India, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar setelah tragedi pemerkosaan Delhi 2012 yang memicu gelombang protes besar-besaran. Pemerintah India merespon dengan memperkenalkan The Criminal Law Amendment 2013 yang memperberat hukum bagi para pelaku pemerkosaan dan memperluas definisi pemerkosaan itu sendiri. Namun, meski ada perbaikan hukum, sistem peradilan di India masih menghadapi banyak tantangan dalam menegakkan hukum secara efektif. Salah satu tantangan utamanya adalah lambatnya proses peradilan. Banyak kasus kekerasan seksual yang tertunda bertahun-tahun yang seringkali menyebabkan korban merasa tidak ada keadilan yang ditegakkan. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang cara menangani kekerasan seksual dengan sensitivitas yang tepat membuat korban sering diperlakukan dengan tidak adil selama proses hukum. Hal ini tentu mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebuah isu penting yang harus diatasi untuk memastikan akuntabilitas. Dalam konteks prinsip New Public Service atau NPS, akuntabilitas tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga mencakup pencapaian sistem yang responsif terhadap kebutuhan korban dan peningkatan transparansi efektivitas dalam proses hukum. Di India sendiri, meski ada reformasi hukum sudah diperkenalkan, sistem hukum masih terhambat oleh budaya patriarki dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang menghalangi tercapainya akuntabilitas penuh. Dalam hal ini, prinsip NPS menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada perbaikan sistem peradilan, penguatan pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi masyarakat untuk menanggulangi bias yang menghambat proses hukum. Akuntabilitas di sini mencakup usaha untuk memperbaiki seluruh ekosistem penegakan hukum dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat.
Swedia, negara maju di Eropa Utara yang berbatasan dengan Norwegia, Finlandia, dan Laut Baltik. Dengan luas 450.295 km persegi. Swedia memiliki keindahan alam berupa hutan boreal, ribuan danau, serta pegunungan. Ibu kotanya Stockholm adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya yang memiliki penduduk sekitar 10,5 juta jiwa. Swedia dikenal dengan standar hidup tinggi, sistem pendidikan unggul, dan kesehatan universal. Mayoritas penduduknya sekuler dengan pengaruh tradisional Kristen Protestan. Sistem pemerintahan monarki konstitusional dipimpin Raja Karl XVI Gustav sebagai kepala negara seremonial. Sedangkan kekuasaan politik dijalankan parlemen pada Perdana Menteri. Swedia memiliki ekonomi kuat dengan sektor teknologi, manufaktur, dan energi terbarukan. Swedia juga berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dan inovasi yang menjadikannya salah satu negara yang paling maju di dunia. Penegakan hukum di Swedia. Swedia yang sudah memiliki pendekatan hukum yang lebih progresif terhadap kekerasan seksual juga masih menekankan pentingnya penegakan hukum yang sensitif terhadap korban. Misalnya, Swedia memperkenalkan hukum pemerkosaan yang lebih luas pada tahun 2013 yang lalu, yang mencakup segala bentuk kekerasan seksual tanpa memandang hubungan antar pelaku dan juga korban. Penegakan hukum di Swedia juga sangat fokus pada perlindungan korban dengan proses hukum yang dirancang untuk meminimalkan trauma lebih lanjut bagi korban. Selain itu, Swedia juga memiliki prosedur hukum yang lebih cepat untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan sistem peradilan mereka bekerja lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan korban. Namun, meski sistem hukum Swedia lebih maju, mereka tetap menghadapi masalah dalam memastikan akuntabilitas bagi pelaku dan perlindungan korban berjalan dengan seimbang. Ada beberapa tantangan terkait dengan keengganan korban untuk melapor meski ada hukum yang mendukung mereka. Stigma sosial yang lebih rendah dibandingkan India memang membantu, tetapi kurangnya pemahaman menyeluruh di beberapa sektor masyarakat masih menjadi kendala. Swedia juga menghadapi tantangan dalam penanggulangan pelaku. Meskipun sistem hukum yang sangat mendukung korban, terkadang hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan berulang. Dalam konteks NPS atau New Public Service, Principle recognize that accountability isn't simple, mengingatkan kita bahwa akuntabilitas dalam sistem hukum Swedia juga tidak hanya soal menghukum pelaku. Tetapi penegakan hukum yang baik di Swedia juga harus disertai dengan penegakan yang lebih komprehensif terhadap korban, yang dimana korban tidak hanya mendapatkan keadilan melalui hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dukungan yang berkelanjutan, termasuk pemulihan psikolog dan perlindungan jangka panjang. Selain itu, akuntabilitas juga melibatkan pemangku kepentingan lain seperti NGO, media, dan masyarakat dalam memastikan bahwa sistem hukum benar-benar menciptakan keadilan yang menyeluruh. Meskipun sudah memiliki langkah-langkah yang lebih progresif, tetapi mereka tetap harus berupaya agar proses hukum ini benar-benar mendukung dan melindungi korban secara maksimal. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa pelaku diberi hukuman yang cukup keras untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di masa depan. Jika kita membandingkan kedua negara ini dalam kerangka prinsip NPS, kita melihat bahwa akuntabilitas dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya tentang hukuman bagi pelaku, tetapi juga menciptakan sistem yang menyeluruh, responsif, dan adil bagi korban. Di India, meski sudah ada langkah-langkah hukum yang lebih tegas, akuntabilitas terhambat oleh stigma sosial, kepercayaan rendah terhadap hukum, dan kekurangan dalam pelaksanaan hukum yang adil. Di sisi lain, Swedia juga memiliki sistem yang lebih mendukung korban, tetapi masih menghadapi tantangan terkait penanganan pelaku dan keengganan korban untuk melapor. Dalam kedua kasus ini, prinsip NPS menekankan kita bahwa akuntabilitas harus melibatkan berbagai aktor dan tidak hanya dapat dicapai melalui perubahan hukum. Di India, ini berarti perbaikan sistem hukum, mengubah pandangan sosial, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung korban. Di Swedia, meski sistem hukum yang lebih mendukung, akuntabilitas melibatkan peningkatan proses hukum yang lebih cepat dan efektif,
serta penanganan lebih baik terhadap pelaku untuk memastikan pencegahan jangka panjang terhadap kekerasan seksual. Jadi, meskipun penegakan hukum di kedua negara ini memiliki perbedaan dalam hal pendekatan dan tingkat kemajuan, prinsip NPS mengingatkan kita bahwa akuntabilitas adalah proses yang melibatkan banyak pihak dan dimensi, dan tidak hanya bisa dilihat dari aspek hukuman semata.